Selamat datang kembali ya guys ya di channel RAM Kreatifan. Di sini saya akan membagikan sebuah produk baru atau pengenalan produk baru. Lebih tepatnya itu pengembangan dari versi sebelumnya. Untuk versi sebelumnya itu seperti ini ya modelnya. Yaitu sebelum lanjut lagi, kita perkenalkan ini alatnya untuk apa. Ini adalah sebuah driver, yaitu driver klakson untuk klakson Vespa ataupun klakson AC lainnya yang 12 volt. Itu untuk memberikan frekuensi dari tegangan baterai ke klakson ini ya guys ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi alat ini untuk membangkitkan frekuensi yang akan menghidupkan klakson Vespa ini. Nah, untuk versi sebelumnya itu modelnya seperti ini ya guys ya. Versi sebelumnya itu sangat rapi, cuman kondisinya seperti ini, kita tidak bisa memperbaiki ketika terjadinya kerusakan ya. Tidak bisa memperbaiki jika terjadinya kerusakan. Jadi peningkatan versi selanjutnya atau versi keduanya itu seperti ini ya. Ini ada sebuah konsumen dari Kediri ya, salah satu subscriber kita juga. Dia memesan, cuman dia tidak mau di resin ya, dicor seperti ini. Dan juga dia maunya pakai relay yang besar, yang berkualitas. Nah, sudah saya buatkan seperti ini ya modelnya. Ini menggunakan relay yang lebih besar. Ini sih selera kalian, mau pakai relay yang kecil pun bisa. Yang seperti ini juga awet ya. Yang ini juga awet. Nah, dan jika tidak dicor seperti ini, jika terjadinya suatu kerusakan, kalian bisa memperbaiki sendiri. Keuntungannya itu seperti itu. Dan di bagian sini PCB, di bagian PCB sudah saya kasih ini apa ya? Arpus. Iya, arpus buat pelindung PCB biar tidak korosi. Nah, modelnya seperti ini. Terus untuk bagian casing itu seperti ini modelnya, bukan tipe cor. Jadi tinggal masukkan saja seperti ini. Ini bisa kalian lem sendiri, lem menggunakan lem tembak ya. Kasih lem sedikit karena posisinya akan saya atur kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Kita masukkan sudah, dan kita satukan ke relay. Bentar, kita balik. Nah, ini kan ada lubang, sejajarkan sama plat yang ada di relay ya, seperti ini. Nah, jadi ketika kalian mau masang, bisa kalian baut bagian sini sama relay. Jadi kondisinya seperti ini. Ini pun kalau nggak dilem pun kayaknya susah loh, susah buat jatuh gitu. Ini kan fungsinya buat terlindung dari air ya. Cuma itu saja, tidak ada yang aneh-aneh. Jadi kalian cuma lem sedikit saja di bagian sini, nanti aman. Fungsinya agar tidak jatuh ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita coba nyalakan. Oh ya, sebelum menyalakan, di bagian perkabelannya sebentar akan saya jelaskan. Di sini ada kabel output relay ya, terpisah. Ini ada output,
ada 4 output relay dan ada 3 output untuk yang akan kita gunakan sebagai input dan untuk klakson. Yang warna merah itu untuk plus, hitam untuk minus baterai, dan ini biru untuk klakson. Sebenarnya yang biru juga min, cuman min hasil dari olahan driver ini ya. Coba kita nyalakan. Yang plus ke plus, yang hitam ke minus. Coba nyalakan. Oke, berbunyi ya. Dan kita juga bisa adjust dari trimpot ini ya. Dari trimpot ini kita bisa adjust sesuai selera kalian. Mau ngebas apa, mau yang frekuensinya tinggi. Bentar, jangan kebalik tuh. Sebentar. Plus minus. Oke, seperti itu ya kurang lebih suaranya, seperti driver sebelumnya. Di sini saya tidak bisa mencontohkan driver sebelumnya karena versi yang sebelumnya itu yang masih ada di sini itu yang udah rusak, jadi saya tidak bisa mencontohkan driver sebelumnya. Cuman kurang lebih suaranya itu sama saja. Dan untuk versi yang sekarang ini, yang kedua itu saya mau amankan di kabel input, yaitu di kabel input supaya tidak bisa terjadi kesalahan. Sebentar belepotan kata-katanya. Intinya di kabel input ini yang versi kedua, agar bisa aman dari kesalahan ketika memasang powernya ya. Jika tertukar, contohnya seperti ini ya. Ini min, ini seharusnya min, ini dapat plus dan yang plus dapat min. Itu agar aman. Jadi nanti akan saya kasih dioda di versi kedua ini, kasih dioda di bagian kabel input agar aman terjadinya kesalahan input voltase ya. Jadi kalian tidak sia-sia ketika membeli ini, ternyata salah kabel input, nanti drivernya rusak, jadi tidak akan terjadi seperti itu. Dan versi yang pertama pun akan saya revisi lagi biar inputnya itu aman, tidak terjadi kesalahan atau konsleting ya. Jadi seperti itu kurang lebih videonya seperti ini. Kalau yang kalian mau model seperti ini bisa kalian request di shop saya. Kalian bisa cek di deskripsi, di situ ada link toko oren saya. Bisa kalian cek harganya, tentunya harga yang versi kedua ini itu jauh lebih mahal daripada yang versi pertama ini, karena sudah tentu terlihat ya dari sisi kabel sudah banyak dan casing juga lebih besar, dan relay sama cop-copan relay itu sudah terlihat, itu dananya juga lebih besar. Jadi sedikit berbeda dengan yang versi pertama, ini lebih murah ya guys ya. Kalian bisa cek harganya sendiri di toko oren saya. Karena ini pembuatan saya sendiri dengan cara manual, mungkin kalian bisa pre-order dan mohon bersabar karena terdapat antrian ya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Jika kalian mau silakan order di toko shop saya.
Salam kreatifan.